Di tengah euforia kemerdekaan, masih ada pekerjaan besar bagi Republik Indonesia yang masih berusia sangat muda ketika itu. Rakyat bertindak semaunya. Kondisi keuangan negeri kacau balau. Rumah, tanah, dan perusahaan peninggalan Belanda jadi bancakan. Di lapangan-lapangan minyak, bermunculan perusahaan yang diorganisasi dan dioperasikan oleh kelompok pekerja bersenjata yang menyebut dirinya Laskar Minyak. Mereka adalah bekas pekerja lapangan dan penghilangan minyak pada zaman kolonial. Sentimen anti perusahaan Belanda terjadi di mana-mana. Namun situasi berbalik setelah konferensi meja bundar digelar di Den Haag, Belanda, Desember 1949. Salah satu hasilnya, pemerintah Indonesia akan mengembalikan semua perusahaan asing yang telah diambil alih kepada pemiliknya. Keputusan ini didasari kenyataan pahit bahwa kebijakan ekonomi nasional yang ingin memberdayakan kaum pribumi belum bisa diterapkan. Orang Indonesia yang terlatih dan berpengalaman terlalu sedikit. Kaum pribumi juga tidak memiliki modal kuat. Nyaris tidak mungkin mereka bersaing dengan perusahaan asing. Dengan kebijakan itu, pemerintah membiarkan modal asing berkembang. Pemerintah menyepakati diterapkannya Let Alone Agreement yang digagas Belanda. Dengan perjanjian keuangan ini, perusahaan minyak asing diberi keleluasaan menggunakan devisa dan dibebaskan dari pengawasan penukaran uang asing. Paket insentif diberikan lantaran mereka berjanji segera merehabilitasi dan merekonstruksi industri minyaknya yang sempat terlantar. Suara pro dan kontra langsung mencuat. Sejarawan Purnawan Basundoro dari Universitas Airlangga Surabaya mencatat kubu moderat yang dimotori Muhammad Hatta, Sumitro Joyo Hadikusumo Partai Sosial Indonesia, dan Safruddin Prawira Negara Masyumi berpandangan bahwa modal asing perlu dipertahankan karena diperlukan oleh Indonesia. Menurutnya, modal asing pun dapat diawasi lewat peraturan pemerintah. Lagi pula, nasionalisasi tidak ada gunanya bila modal pribumi belum bisa menggantikan peranan asing. Mereka berlawanan pandangan dengan Iwa Kusuma Sumantri, pemikiran sarjana hukum dari Universitas Leiden ini yang diamini kebanyakan masyarakat, menolak mengembalikan perusahaan-perusahaan asing yang telah diambil alih. Iwa Kusuma yang mendukung nasionalisasi khawatir langkah tersebut bakal mempengaruhi arah politik Indonesia. Menanggapi polemik itu, pemerintah akhirnya memprioritaskan program ekonominya pada kepemilikan pribumi dan negara. Kabinet Nasir dalam masa bertugasnya pada 6 September 1950 sampai 20 Maret 1951 lalu meluncurkan rencana urgensi perekonomian. Program ini dinilai lebih nasionalitis, tetapi juga tidak anti investasi asing. Garis lebih tegas kemudian diambil oleh Presiden Soekarno pada 1958. Ketika itu dia mengumandangkan kebijakan politik jalan lain, yakni melakukan Indonesianisasi perusahaan swasta asing, khususnya Belanda secara paksa. Kebijakan itu dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang nasionalisasi perusahaan Belanda. Nasionalisasi meliputi perusahaan keuangan, perdagangan, industri, pertambangan, dan pertanian atau perkebunan. Namun, peraturan itu tidak mencakup perusahaan tambang minyak Belanda atau milik asing lainnya. Total terdapat 161 perusahaan Belanda yang dinasionalisasi. Pada tahun yang sama dilansir pula Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Di situ disebutkan bahwa usaha patungan lokal dan asing akan lebih diprioritaskan. Undang-undang ini juga membatasi investor asing untuk menghindarinya. Perusahaan-perusahaan minyak Belanda melakukan sejumlah perubahan. Separuh porsi kepemilikan saham dialokasikan untuk pemerintah Indonesia. Penggunaan tenaga lokal pun diutamakan.
Maka sejak itu, semua yang berlabel milik Belanda, baik itu perkebunan-perkebunan, tambang, perusahaan perdagangan, dan industri, beralih ke tangan Indonesia, walaupun di kemudian hari, perusahaan yang dinasionalisasikan pada masa berlakunya Undang-Undang 86 tahun 1958 tersebut hanya mampu menjadi raksasa kerdil dan bersifat lokal daripada mendunia.